Said Syarif, cucu Nabi, berdakwah dengan cinta suci, bukan Habib dari Yaman. Alhamdulillah wa syukrulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Kemarin sore tanggal 5 September 2024, UIN Wali Songo kedatangan utusan Mabes Polri. Beritanya sangat viral di media sosial, khususnya di channel-channel YouTube, bahwa utusan Mabes Polri tersebut ingin menghentikan seminar terkait kaum Habib Alwi akan diselenggarakan di UIN Wali Songo Semarang tersebut. Hal ini sebenarnya terdengar sangat aneh dan mengecewakan. Bagaimana bisa Mabes Polri melarang acara seminar yang ilmiah tersebut, katanya dengan alasan menjaga keamanan. Tentu saja alasan ini sangat tidak bisa diterima oleh masyarakat yang pemikirannya seiring sejalan dengan para tokoh yang memperjuangkan Indonesia dari rongrongan, padahal dalam acara seminar tersebut salah satu tujuannya adalah juga ingin meredam potensi kerusuhan di masa-masa yang akan datang, karena diperkirakan para pengikut kaum Habib Alwi ini bisa menjadi ancaman yang sangat nyata bagi eksistensi NKRI di masa mendatang. Nah, beberapa waktu yang lalu Gus Abbas Buntet Cirebon sangat kelihatan sekali murka kepada Polri, sampai-sampai Gus Abbas meminta agar mereka mencopot seragamnya saja kalau tidak sensitif terhadap ancaman negara Indonesia. Untuk selanjutnya, mari kita ikutin Gus Abbas berikut ini, semoga bermanfaat. Sudah disuntik mati suri oleh klan tertentu yang berasal dari luar Indonesia, tapi Anda melarangnya, alasan Anda apa? Anda ini jadi jenderal pengecut amat. Mau kalah marang santri sampai ini. Gila apa? Sekarang saya tanya kepada sampean saya. Apakah saya akan menuruti apa yang dilarang oleh orang-orang yang kecut pengecut membela bangsanya, atau kita teruskan bicara membela bangsa? Kita tidak untuk perang, kita tidak untuk membenci, tetapi ini bangsa sudah diinjak-injak, ini negara sudah diinjak-injak, dan ini bukan hoax, ini bukan fitnah. Kalau mereka mengatakan menfitnah, itu adalah kelicikan mereka. Ini bukan mengadu domba, tapi dalam rangka menyelamatkan bangsa dan rakyatnya. Kalau mereka mengatakan mengadu domba, itu di antara kelicikan mereka menghadapi pribumi. Tidak boleh seperti itu, saudara. Ini subhanallah, bangsa ini sudah dibiarkan terlalu lama. Saya kadang-kadang agak dongkol juga, ada beberapa oknum-oknum Polri dan TNI yang rela menjadi budak dan jokosnya Pak Amin. Bagaimana Anda bisa membela negara kalau Anda mentalitasnya seperti itu? Betul?
Makanya tolong jangan larang rakyat membela negaranya, jangan larang rakyat untuk membicarakan sejarahnya, jangan larang para ulama, para kiai untuk mencerahkan, menyelamatkan rakyat dan bangsanya. Tolong jangan dilarang, karena ini kewajiban daripada para ulama. Betul betul. Saudara-saudara sekalian, subhanallah. Saya itu saudara-saudara sekalian, mohon maaf kalau saya dengan Ki Imaduddin Al-Bantani bicara masalah nasabnya Ba'alwi ini, mohon maaf, jangan di framing bahwa saya dengan Kiai Imad itu benci kepada Ba'alwi. Saya tidak punya benci kepada Ba'alwi, saya tidak punya musuh kepada Ba'alwi, tidak, karena saya adalah mentalitas Nahdlatul Ulama, tidak pernah diajari benci sama ulama. Jangan suka dibalik-balik Anda, dan Anda jadi kepolisian, dari TNI, jangan pengecut. Membela bangsa itu harus tegas, jangan lencang-lencang seperti itu. Ini bangsa perlu pencerahan, ini rakyat perlu penyelamatan, ini sejarah lagi perlu dibuka di rakyat. Jangan dibodohi terus. Anda rela bangsa ini bodoh akan sejarahnya, bangsa ini doktrin dengan hal-hal yang tidak benar. Mereka dibiarkan mendoktrin, mereka dibiarkan menaburi racun di setiap pojok rakyat Indonesia. Tetapi ketika ada ulama yang mencerahkan, menyelamatkan rakyat, Anda larang. Mentalitas apa Anda itu? Tolong Anda bertolong. Jangan sampai Anda itu punya seragam, kemudian kita juga tidak berani menghadapi Anda. Anda dengan kita punya beda pangkat aja. Yang namanya badan sama kita, darah juga sama, mengalir merah. Kalau Anda merasa jenderal, kalau Anda merasa dari Kapolri, tapi Anda takut untuk membela negara, turun Anda dari Polri-nya, turun Anda dari sini. Mungkin apa dan? Mohon maaf saudara, ini masalah bangsa bukan hoax. Ini masalah sudah bahaya. Ada penyerbakan sistematis yang dilakukan oleh klan Ba'alwi untuk menguasai Indonesia. Ini bukan hoax, datanya real ada. Dan rakyat harus tahu, dan rakyat harus bergerak, dan rakyat harus membela bangsanya, dan rakyat harus mulai semua, rakyat harus bangun semua, karena ini adalah bangsa kita, negara kita, sejarah leluhur kita yang dibangun dengan darah, yang dibangun dengan nyawa, tidak mungkin dipecundangi oleh orang-orang yang tidak benar. Betul. Daripada rakyat Indonesia itu sudah didoktrin dengan hal-hal yang tidak benar. Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang ditanamkan oleh ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang ditanamkan oleh ulama-ulama NU, yang ditanamkan oleh Wali Songo, ditanamkan dengan bersusah payah, mengorbankan nyawa, mengorbankan darah, mengorbankan segalanya. Dia hancurkan oleh klan Ba'alwi dengan racun-racun yang tidak benar. Akidahnya yang hancur. Anda sebagai kiai jangan diam. Kadang-kadang kok kiai Jawa Timur sing ambivalen, ngadepi Ba'alwi ora wani. Suruh jadi kiai meneh. Pantesan iki bojo ora wani, lawan Ba'alwi ora wani. Biasanya kiai model kayak gue biasanya apa banget bojone mung siji wedian. Gak wani. Itu para cerita Rasul. Akidah ini hancur kiai. Bagaimana bukti tidak hancur? Kalian buka ibadah secara nyata. Saya dengan iman, saya dengan iman dan para ulama yang sadar akan itu semua. Dibuka manuskripnya, dibuka datanya dan kitab-kitabnya. Dan Anda sekarang sudah tahu semua diterapkan di Indonesia menghancurkan akidah. Bagaimana saudara-saudara sekalian? Ada seorang doktrin Oknum Habib. Saya bicara Oknum Habib. Artinya bukan Habib semuanya. Jadi ente Habib yang benar, tidak usah tersinggung. Kalau ente itu tersinggung, berarti ente sama-sama gak benar. Bila modern, saudara-saudara sekalian, di framing apa? Katanya ada seorang Habib bisa mengatur takdir Allah. Ada katanya seorang Habib yang bisa mengatur orang masuk surga. Bahwasanya Allah kalau seandainya mau memasukkan surga kepada seseorang, izin dulu sama Habib ini. Berarti artinya otoritas
kepada Allah, berarti pemilik surga ini Habib bukan Allah, berarti makom kedudukan derajat Allah di bawah Habib. Ini adalah pengerusakan akidah yang segera harus diberesin, dan ini dari tambahan. Ini dari belakang ini. Saya harus mengatakan dari belakang. Kenapa nyatanya dari belakang? Kalau seumpama saya bilang itu bukan dari Bang Alwi, nyatanya dari Bang Alwi, bohong saya bilang. Dan rakyat harus tahu, dan kalian harus melek. Betul-betul. Poros jelek orang poros setulus tekor. Rusak ini akidahnya, rusak saudara. Masya Allah. Ada katanya seorang Habib yang bisa mengatur takdir Allah. Ada katanya seorang Habib yang bisa mengatur malaikat. Al-Imam Abu Abdillah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari di dalam kitab Sahihul Bukhari meriwayatkan kanjeng Nabi pada waktu di akhirat nanti, kanjeng Nabi mengatakan nanti di akhirat itu malaikat Malik berkata sama saya, ya Rasulullah, itu ada umatmu satu orang ada di neraka. Rasulullah menangis kaget. Kata Rasulullah mengatakan, ya Malik, tolong keluarkan umat saya dari neraka. Tolong keluarkan umat saya dari neraka. Rasulullah sampai menangis. Minta sama Imam Malik supaya Imam Malik mengeluarkan umatnya Rasulullah dari api neraka. Apa jawabnya Imam Malik? Kata Imam Malik, ya Rasulullah, kalau itu perintahnya panjenengan, mohon maaf masih belum bisa dilakukan. Karena kami adalah bangsa-bangsa yang diciptakan oleh Allah, yaf'aluna ma yu'marun, melakukan sesuatu apabila diperintahkan oleh Allah, kecuali kalau Allah yang memerintahkan maka akan aku lakukan. Tapi kalau hanya engkau yang memerintahkan, mohon maaf ya Rasulullah, belum bisa aku laksanakan. Rasulullah afdalul anbiya'i wal mursalin, Rasulullah sayyidul anbiya'i wal mursalin, wa afdalul makhluqat ala itlaq, makhluk yang paling mulia kedudukan derajat tadi apa di depan Allah. Itu malaikat Malik diperintah oleh Rasulullah. Rasulullah memerintah malaikat Malik. Malaikat Malik jawabnya, mohon maaf ya Rasulullah, kalau itu perintahnya panjenengan masih belum bisa dilakukan. Rasulullah saja tidak bisa ngatur malaikat. Ini katanya ada oknum Habib bisa ngatur malaikat, berarti artinya ada kedua seseorang yang kedudukannya di atas Rasulullah, itu para Habib. Ini sesat, saudara. Kadang-kadang yang jadi orang Madura main pelan-pelan aja orang Madura. Tahu Habibnya kayak gitu, pelan aja. Jadi hilang efek kemaduraannya. Betul betul. Betul betul. Muhammad kamu kan? Gak apa-apa Muhammad. Ngaku nang kene guru di Kalimantan ya Muhammad kok. Ini biasanya Gus Jami ini aku dapat biasanya juga imam pakai tiga halaman loh. Aku jabur terus ini gak enak gak saling kayak ini yang Jawa Timur ya. Wah siapa bro? Ini sesat yang saya harus katakan. Wahai orang NU, wahai rakyat Indonesia seluruh Sabang sampai Merauke, ini adalah penyesatan akidah seorang penuh. Dan aku orang ngomong salah Gustavo bersuruhnya aku. Daripada aku dipercaya dengan Gustavo, lebih aku penuh dari Kapolres dari Tatan Ramil. Paham mulai? Ini persiapan subhanallah, ini sudah nggak benar. Kita semua tahu bahwasanya ada topi-topi daripada Bang Andi yang sangat menyesatkan, yang memang diamannya juga sudah banyak yang protes bahwa Bang Andi itu sudah dikabrus. Allahu Akbar. Pengikutnya banyaknya dari Indonesia dan Malaysia. Sekarang sadar melek kupingnya bolong apa boten, bolong apa boten, gimana kan? Lah ini orang setulus dewa. Ini saya harus bicara semacam itu karena ini kebenaran dan karena tidak harus disikapi secara serius oleh seluruh rakyat Indonesia. Kenapa? Sebab ini berbahaya bagi agama dan bangsa kita. Sebetulnya yang paling bicara semacam ini adalah Pak Kapolres bukan Pak Ganti. Betul.
sanes kiai ini. Dulu kiai urusan ngaji kok. Gimana kan? Nyuwun sewu, kula kritik kalau sampean. Ojo sakit hati, sudah keluar biasa yang NU biasa saling kritik mengkritik. Gimana kemudian? Paham kemudian? Ini sangat berbahaya. Sampai tahu sumpah tuh ada beberapa pidato daripada waktu Habib Sulaiman benar. Ngomong di berapa katanya bahasanya bisa mi'raj kepada Allah 70 kali. Sedangkan Rasulullah dibuka kitab Siratul Nabawiyah Imam Ibnu Hisham, Siratul Nabawiyah Imam Ibnu Hisham, Siratul Nabawiyah Imam Mubarakuri mengatakan Kanjeng Nabi selama hidupnya mi'raj cuma 1 kali. Jadi kalau saudara ada waktu Habib itu bisa mi'raj 70 kali, artinya menanamkan doktrin ratus kepada Jawa Timur bahwa Habib lebih hebat dari Kanjeng Nabi. Sesat di Jawa Timur, sesat. Anda harus berani. Kalau Anda nggak berani, rusak Anda semua mental. Kalau Anda nggak berani, Anda rusak semua disuruh akidahnya. Betul-betul. Pola seterusnya. Ini sudah tidak benar. Syariat bisa hancur, saudara, syariatnya. Nopo sebabnya pola seterusnya, Mahmud? Ada di antaranya. Katanya kalau seumpama di antara klan Bahawi ini, kalau seumpama tidak sholat, kalau seumpama dia mabuk, kalau dia berzina, katanya tidak apa-apa karena makhluk yang disucikan oleh Allah. Ini jelas tidak benar. Ada yang mengatakan lagi, katanya ada orang yang ikut kepada Habib, kemudian saudara-saudara sekalian, ada yang ikut kepada Habib, ternyata orang itu meninggal. Begitu meninggal, katanya Habibnya menyelipkan kertas di kepalanya, diselipkan di kepalanya kertas. Oh, wahai Junaid bin Fulan, saya tahu kamu tidak pernah sholat, saya tahu kamu tidak pernah puasa, saya tahu kamu itu sering mabuk, tapi yang saya tahu kamu itu cinta kepada habaib. Jadi kalau sudah masuk di surga, tolong sampaikan surat saya kepada muka rakir dan kamu masuk surga tanpa hisab. Apa ini enggak? Apa ini enggak itu? Apakah ini tidak merusak syariat? Merusak syariat atau betul? Merusak syariat atau betul? Akhirnya orang tidak putus sholat, akhirnya orang tidak putus zakat, akhirnya orang tidak perlu puasa, tidak perlu puasa, mabuk, teler, gak apa-apa, yang penting kita Habib masuk surga. Ini adalah penyesatan kalau syariat sholat benar. Paham? Oke, sini kepolisiannya kuring-kuringan mawar. Saya harap nanti di masa yang akan datang komandan Anda akan lebih tegas lagi. Itu pesan saya, ya. Wali Songo membawa cahaya, roh suci untuk dunia. Di hati kita mereka ada, menyatukan jiwa bangsa.